Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulbok. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulbok mengupload video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang pengumuman ujian CPT umum 2020 ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas. Contohnya pertanyaannya kapan ujian CPT umum akan diadakan? Kemudian bagaimana sistem CPT umum akan dilaksanakan? Kemudian bagaimana dengan peserta yang sudah tes CPT bulan Maret kemarin? Kemudian bagaimana alur pelaksanaan ujian CPT umum 2020? Kemudian lokasi ujian CPT umum 2020? Dan apa saja yang dibawa ketika ujian CPT. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi kapan ujian CPT umum manufaktur ini akan diadakan lagi? Jadi jawabannya adalah, jadi pihak HRD Korea itu sudah merencanakan untuk melaksanakannya tanggal 22 Oktober 2020 sampai akhir bulan November 2020. Jadi HRD ini sudah mengajukan ke BP2MI ya. Jadi tinggal menunggu keputusan BP2MI apakah menyetujui rencana HRD Korea atau tidak. Kalau saya rasa sih pasti akan menyetujui ya. Karena ini adalah rekomendasi dari HRD Korea langsung. Pengumumannya akan ditampilkan, akan diumumkan di web BP2MI ya, pada tanggal 15 Oktober 2020. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem CPT umum 2020 ini? Jadi ini agak sedikit beda ya. Jadi biasanya peserta itu akan datang 2 kali ujian. Biasanya ujian CPT datang, lulus, lalu ujian skill. Tapi karena COVID ini, ujian CPT umum 2020 ini pesertanya hanya datang cukup sekali saja. Jadi peserta selesai CPT langsung melanjutkan ujian skill test. Jadi skill test ini sudah disederhanakan ya. Materinya cuma cek buta warna dan cek tinggi badan atau berat badan. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah buta warnanya ya. Jadi parsial maupun total itu nanti akan gagal. Untuk tinggi badan dan berat badan itu nggak ada ketentuan khusus berapa dan berapa. Lalu sistem poin CPT umum 2020 ini minimal 100 poin ya, dari maksimal poin EPS itu 200. Jadi harus mendapatkan 100 untuk bisa masuk skill test. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana dengan peserta yang sudah tes CPT Maret kemarin? Jadi peserta CPT yang sudah tes Maret kemarin akan dijadwalkan skill test jika nilainya itu di atas 100. Jadi pengumuman hasil kelulusan ini dilihat dari presentasi peserta atau nanti akan di ranking. Yang keempat, bagaimana alur pelaksanaan ujian CPT umum 2020? Jadi peserta yang masuk ujian CPT umum nanti masuk ke ruangan ujian itu akan diadakan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi peserta yang suhunya tinggi tidak boleh masuk dan akan dijadwalkan ujian ulang di awal Desember. Jadi peserta yang tidak datang karena COVID-19 sebaiknya menghubungi panitia ujian dan memberikan kabar kenapa tidak bisa mengikuti ujian agar bisa dijadwalkan ulang untuk ujiannya. Jadi bagi kalian yang sakit karena mungkin COVID, jadi silakan menghubungi pihak panitia agar diberi keringanan agar dijadwalkan ulang untuk ujiannya. Jadi syarat apa saja yang akan diperlukan saat ujian itu nanti akan di-upload di web BP2MI ya, pada tanggal 15 Oktober 2020. Pertanyaan kelima, di mana lokasi ujian? Jadi lokasi ujian masih sama, jadi UPT BP2MI Jakarta, dan yang kedua UPT BP2MI Semarang ya. Jadi di 2 tempat itu ya.
Lanjutnya pertanyaan, apa saja yang dibawa ketika ujian CPT? Jadi setiap peserta yang mengikuti ujian IPS topik CPT ini itu diwajibkan membawa hasil rapid test non-reaktif atau negatif virus corona atau SARS-CoV-2 COVID-19, kemudian bukti potongan formulir pendaftar atau kartu peserta ujian atau kartu ujian. Yang ketiga, paspor atau KTP yang digunakan pada waktu verifikasi dokumen. Jadi kalian pas verifikasi dokumen itu pakai KTP atau paspor. Ya, sebaiknya dibawa dua-duanya saja untuk jaga-jaga. Jadi peserta yang tidak membawa 3 poin tersebut tidak boleh mengikuti ujian. Selanjutnya, peserta ujian wajib menggunakan masker, berpakaian rapi dan sopan, baju berkerah warna bebas, dan bersepatu. Walaupun nanti di dalam ruangan kita lepas sepatunya, ya wajib memakai sepatu. Bagi CPNI yang tidak menggunakan masker dan baju berkerah tidak diizinkan masuk ke dalam ruang ujian. Ya, pertanyaan ke-7, siapa peserta ujian CPT umum 2020? Jadi dari HRD Korea itu mencantumkan 10.000 peserta untuk CPT umum tahun 2020 ini ya. Dilihat di sini. Kemarin gelombang 1 itu dari Jakarta 2.772, sedangkan Semarang itu 5.543. Kalau dijumlahkan itu sekitar 8.200. Jadi masih ada 1.800-an ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Jadi bisa saja pesertanya dari gelombang 1 ditambah gelombang 2, bisa juga diajak lagi. Jadi sampai di sini dulu pembahasan dari beberapa tentang ujian CPT umum manufaktur 2020.